Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alkes bersama saya Agung Haryasusanto dan tamu kita pada hari ini yaitu Miss Septi Widya Astuti. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik Miss. Kita sudah lebih dari 1 tahun melaksanakan pembelajaran secara daring. Menurut pandangan Miss Septi, seberapa besar perubahan pembelajaran yang kita lakukan di tengah pandemi ini dibandingkan dengan masa normal sebelum pandemi? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Kita semua kan nggak pernah menyangka ya bahwa pembelajaran kita selama kurang lebih 1 tahun lewat ini berubah seperti ini ya. Tentunya ada perubahan yang mendasar dari pembelajaran sebelum kita daring hingga sampai sekarang ini. Yang jelas adalah kita terus menyesuaikan diri ya. Mungkin di awal-awal kita merasa canggung gitu pembelajaran secara daring ya, menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran yang sebelumnya mungkin belum pernah kita gunakan. Tetapi selama kita mau belajar dan kita mau beradaptasi untuk menyesuaikan, maka perubahan-perubahan itu Miss rasa bisa kita lewati bersama. Oke. Nah, pasti di setiap perubahan itu kan pasti ada kendalanya. Nah, apa saja kendala yang Miss hadapi ketika Miss mengajar secara daring? Kendala-kendala ya. Berbeda antara kendala ketika kita mengajar secara langsung ya, secara offline maupun secara online atau daring. Nah, kalau misalkan selama 1 tahun lewat ini, yang bisa rasakan ya ketika mengajar secara daring, yang pertama adalah adaptasi dulu. Jadi pada awal-awal kita merasa bahwa pembelajaran ini yang belum pernah kita laksanakan sebelumnya, tiba-tiba harus menggunakan berbagai macam aplikasi, kemudian antara guru dan murid itu juga sama-sama saling menyesuaikan. Nah, pada awal-awal kita mengalami kendala ya, tapi kita coba untuk terus beradaptasi sampai pada akhirnya kita terus belajar nih dari kekurangan-kekurangan yang sudah pernah terjadi kan. Kita terus belajar baik itu sama teman-teman guru ya ataupun melalui pelatihan-pelatihan. Dan begitu juga murid. Miss rasakan bahwa pada awal-awal mungkin murid-murid ada yang belum bisa ya pembelajaran secara daring, tetapi lama-kelamaan mulai terbiasa ya, dan pada akhirnya pembelajaran daring ini sudah menjadi kebiasaan dan bisa dikerjakan gitu ya oleh seluruh murid di SMP kita. Miss, mungkin ini adalah masalah yang sering kita temui. Nah, ada beberapa murid yang mematikan kamera atau video dan juga tidak merespon ketika Miss sedang mengajar. Bagaimana perasaan Miss dan bagaimana Miss menghadapinya? Iya benar banget ya. Kalau misalkan di sekolah kita kan keseringannya kita menggunakan aplikasi Zoom ya untuk pembelajarannya. Dan pada aplikasi Zoom tersebut ada 2 pilihan kan ya, kita bisa mematikan atau menghidupkan kamera dan kita bisa menghidupkan atau mematikan audio kita. Nah, yang selalu diajarkan oleh guru-guru di SMP Islam Al-Azhar 47 Banjarbaru, salah satunya adalah tentang adab. Bagaimana ketika belajar itu murid-murid untuk menghargai guru dan menghargai teman-temannya dengan cara menghidupkan kamera dan menonaktifkan menonaktifkan audio ya, agar apa yang disampaikan oleh guru itu bisa didengarkan oleh seluruh murid. Kemudian kalau ada pertanyaan baru dia membuka audionya. Nah, selama ini kan yang kita lihat dan kita jalani bahwa masih ada beberapa murid yang menutup kameranya ya, dan ini juga menjadi salah satu tugas guru, bagaimana caranya agar murid-murid tadi yang menutup kamera itu mau untuk membuka kamera. Karena kan kalau dia tidak membuka kamera, belum tahu apakah dia menyimak pelajaran atau tidak. Cara mengantisipasinya gimana selain dengan menasihati? Tentunya kita juga bisa ketika mengajar ya, sewaktu-waktu itu kita langsung tembak ditanya
apakah yang ditanya itu menjawab, gitu ya, apakah ada jawaban atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak ada jawaban, berarti muridnya kan tidak memperhatikan. Nah, berarti nanti di luar jam pelajaran guru-guru itu akan menghubungi anak tersebut ya, kemudian dinasihati kembali agar kedepannya tidak lagi seperti itu, gitu ya. Baik. Nah, ini juga sering kita temui baru-baru ini, banyak murid bahkan orang tua murid yang protes terhadap tugas yang diberikan. Ada yang bilang tugasnya terlalu banyak, ada yang juga bilang tugasnya terlalu sulit. Apa tanggapan Miss sebagai guru yang memberikan tugas? Ya. Miss rasa memang ketika awal-awal pembelajaran guru-guru juga menyesuaikan ya, tugas-tugasnya itu tidak terlalu banyak ya. Tetapi kan kita sudah melalui pembelajaran daring ini kurang lebih 1 tahun lewat 3 bulan ya. Dan kita tahu bahwa setiap jenjang sekolah itu punya kompetensi yang harus dicapai oleh murid. Dan kalau kompetensi itu tidak dibarengi dengan usaha mandiri dari murid untuk belajar, dalam hal ini misalkan seperti mengerjakan tugas, maka kompetensi itu tidak akan dicapai. Sementara kita tahu bahwa pembelajaran daring ini kan akan terus berlanjut gitu ya, meskipun nanti kita misalkan sudah masuk sekolah nih, tapi kan kita masih tetap belajar secara daring kan, tidak langsung offline seluruhnya. Nah, jadi ketika kita sudah menyesuaikan tadi ya, selama beberapa bulan, kemudian kita sudah terbiasa, maka guru-guru pun juga sama gitu, berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang sebelumnya tadi berkurang gitu ya. Yang awal-awalnya tadi pada saat kita penyesuaian mungkin tugasnya tidak sebanyak yang sekarang. Kenapa tugasnya banyak? Karena memang kompetensi yang mau dicapai juga banyak ya. Kriteria penilaian itu banyak. Jadi kita tidak mungkin ya menghilangkan sub-sub penilaian tadi gitu ya. Ataupun misalkan di pembelajaran itu tidak semuanya bisa tersampaikan. Jadi kalian harus belajar mandiri, salah satunya adalah dengan mengerjakan tugas. Kalaupun misalkan terlalu banyak, sebenarnya enggak ya, karena guru-guru juga sudah membuat waktu pembelajaran itu antara belajar tatap muka ya secara online dengan waktu penugasan itu sudah dibagi. Jadi ada waktu untuk belajar bersama guru, ada waktu juga yang digunakan untuk khusus mengerjakan tugas. Kalau misalkan muridnya disiplin ya, mengerjakan sesuai yang sudah diberikan waktu untuk pengerjaan soal-soal atau tugas-tugas, maka sebenarnya tidak akan sampai tertumpuk tugasnya. Tidak terlalu banyak ya kalau mau disiplin. Nah, mungkin ada beberapa murid yang suka menunda-nunda, nanti aja masih ada waktu, nanti aja, sampai pada akhirnya tugasnya menumpuk. Padahal teman-temannya nggak numpuk tugasnya, tapi dia sendiri yang numpuk karena suka menunda-nunda tugas. Nah, lalu menurut pandangan secara pribadi, apakah pembelajaran secara daring ini dapat mempengaruhi kebiasaan murid sehingga murid banyak yang mengalami penurunan nilai? Dan apa yang menyebabkannya? Ya. Memang tidak bisa kita samakan ya antara pembelajaran secara langsung dengan pembelajaran daring, tentu hasilnya beda. Jamnya pun berbeda kan ya, antara pembelajaran secara langsung ya sebelum kita didera pandemi dengan ketika kita didera pandemi. Ketika kita didera pandemi, jam belajarnya kan berkurang ya. Begitu juga dengan kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran itu kan berkurang, tidak seperti yang pembelajaran normal. Nah, kalau misalkan waktunya sudah berkurang ya, kemudian medianya tadi yang kita gunakan untuk melakukan pembelajaran belum maksimal, tentu memang hasil yang digunakan juga tidak akan maksimal. Tetapi sampai sejauh ini yang Miss pelajari ya ketika Miss mengajar secara online, kelebihannya adalah ketika kita di rumah belajar secara mandiri ya, tanpa bimbingan guru secara langsung, banyak murid yang sudah berdisiplin ya.
Artinya kita tidak bertemu tetapi kita sudah membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, disiplin, kemudian tepat waktu mengerjakan tugas, ya, kemudian selalu berusaha untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan itu semua Miss rasa cukup bagus gitu ya. Walaupun kita mungkin ada kendala nih dengan dunia luar ya, adanya pandemi, tetapi kita bisa beradaptasi. Bahkan murid-murid jauh lebih disiplin ya, tanpa bimbingan guru secara langsung. Nah itu yang luar biasa. Jadi ada senangnya juga gitu melihat perubahan-perubahan pada murid. Dan saya akui di tengah pandemi ini belajar saya juga sedikit menurun, jadi sehingga banyak nilai ulangan saya yang anjlok. Iya. Nah, menurut Miss, apakah pembelajaran secara daring ini cukup efektif? Kembali lagi kepada pribadinya masing-masing ya. Kalau misalkan kita mau mengeluh, maka sesungguhnya semua orang juga sedang mengalami hal yang sama ya. Tetapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ketika kita diberikan media pembelajaran seperti ini ya, kemudian set waktu seperti ini, apakah kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh ya dalam belajar ini? Kalau misalkan kita memilih untuk tidak serius, maka tentu saja hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi kalau kita mau bersungguh-sungguh tadi ya, apapun keadaannya nih, walaupun kita secara online terbatas ya pertemuan antara guru dengan murid ya, kita harus lebih banyak belajar sendiri. Tetapi kalau kita mau untuk terus berusaha mencapai pada titik tertentu yang memang itu adalah kemampuan tertinggi kita, maka sesungguhnya kita bisa aja tetap lebih baik seperti sebelum pandemi itu terjadi. Berarti dimulai dari diri sendiri. Iya benar. Kembali pada pribadinya masing-masing. Apakah kita mampu? Apakah kita mau ya, atau kita cukup dengan diri kita sendiri yang sudah disediakan oleh sekolah. Kalau misalkan kita mau lebih, pasti akan ada jalan untuk bisa jadi orang yang lebih baik. Baik. Miss sudah mengajar secara daring kurang lebih selama 1 tahun. Nah, apa saja sisi positif dan negatif dari pembelajaran secara daring ini yang dapat Miss ambil? Ya, kalau dari sisi negatif, ini ya, karena kita kan menggunakan berbagai macam gadget ya, bisa itu handphone, komputer atau laptop, dan tentu saja lama menatap layar tadi, layar gadget tadi kan lebih banyak dibanding dengan yang sebelumnya. Jadi ini sendiri merasakan gitu ya, seharian di depan laptop ya, itu membuat matanya tuh jadi sakit. Ya jadi sakit, kemudian sering pusing ya, pegel-pegel di leher. Dan rasa juga murid-murid merasakan hal yang sama ya. Jadi kalau dari segi kesehatan mungkin kurang baik ya ketika kita melakukan pembelajaran daring ini dengan seharian menatap gadget gitu. Nah ini mungkin perlu diimbangi dengan pola hidup sehat yang lain ya, misalkan makan makanan yang mendukung mata kita supaya lebih sehat gitu ya, kemudian ditambah dengan pola hidup yang lain seperti olahraga gitu ya, agar kebiasaan-kebiasaan kita menatap layar gadget tadi untuk pembelajaran itu bisa berkurang. Kemudian karena kita tidak bertemu ya dengan murid-murid dalam waktu yang lama gitu ya, untuk menumbuhkan karakter ya, murid-murid yang seharusnya bisa ya interaksi antara murid dan guru, kemudian kita berusaha untuk menumbuhkan karakter itu jadi berkurang ya. Ada hal-hal yang memang tidak bisa tercapai ya ketika kita pembelajaran ini secara daring ya. Karakter-karakter tertentu itu memang belum tumbuh gitu, tetapi sejauh ini sih masih cukup baik sih kalau melihat perkembangan yang terjadi pada murid. Kalau dari sisi positifnya, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa banyak murid-murid yang sudah beradaptasi ya, kemudian tumbuh kemandirian yang jauh lebih baik daripada sebelum pandemi. Itu sih yang syukuri dari